Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pekan lalu kita sampai di hadis ke-7, masih dalam bab al-wasiyatu bin nisa'i. Saya ingin ulang sedikit sebelum masuk ke hadis berikutnya. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul perempuan-perempuan di kalangan kalian. Ima Allah itu sebutan untuk para wanita. Untuk laki-lakinya ibadallah. Untuk perempuannya ima Allah. Ya. Walaupun kalau sudah disebutkan ibadallah, sesungguhnya sudah masuk di dalamnya perempuan. Faja'a Umar ila Rasulillah SAW, maka Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Faqala, dia berkata, Dhairna nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasul, bagaimana kalau perempuan-perempuan itu kurang ajar kepada suaminya? Ya, bagaimana kami tidak memukulnya? Sementara perempuan itu, yakni para istri, kurang ajar kepada suami. Ya, tidak hormat kepada suaminya. Ya. Farakhasa fi darbihinna. Kalau begitu, kata Nabi, tidak apa-apa kalian pukul mereka. Farakhasa. Nabi memberikan rukhsah, keringanan. Fa'atafa bi ali Rasulillah SAW nisa'un kathirun yashkuna azwajihinna. Karena para suami banyak memukul perempuan-perempuan atas kelonggaran rukhsah yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka giliran perempuan datang kepada Nabi dengan jumlah yang banyak. Kalau tadi yang datang hanya siapa? Hanya Umar. Ini datang. Ya, apa istilahnya itu? Kekuatan apa itu? Kekuatan emak-emak. Ya, datang. Bukan hanya satu. Kalau tadi hanya Umar yang datang. Ini banyak yang datang. Ya, banyak yang datang pada Nabi. Kasirun. Nisaun kasirun. Banyak yang datang menemui Nabi. Yashkuna azwajahunna. Mereka semua mengadu, ya, suami-suami mereka yang memukul mereka. Ya, itulah enaknya kita sampaikan pada pekan lalu. Itulah enaknya hidup di zaman Nabi. Kalau ada masalah, langsung menemui Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada masalah, dipendam. Ada masalah, curhat di media sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau yang curhat perempuan,
disambar sama banyak buaya di luar. Ya, yang curhat laki-laki, waduh, disapa sama perempuan. Lagi ngapain ini kok gimana? Akhirnya terjadi per ya Allah. Itulah zaman sekarang. Ya, fitnah perempuan. Kenapa? Karena bermudah-mudah. Ya, bermudah-mudah. Boleh kita bercerita masalah kita, masalah keluarga kepada orang tertentu. Ya, kepada orang tertentu. Tidak kepada sembarangan orang. Apalagi diumbar di medsos. Oh, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Nah, ini hal-hal seperti ini biasa di zaman Nabi. Ya, bahkan nanti beberapa bab sesudah ini ada yang mengadu kepada Nabi, saya mendapati seorang perempuan di kebun ya Rasul. Maka perempuan itu saya cium. Ya, itu ada hadisnya, tapi nanti pembahasan. Jadi mereka langsung mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Jangan bermudah-mudah, ya, menceritakan rumah tangga kita, kesedihan, masalah yang kita hadapi di rumah tangga kita. Jangan bermudah-mudah menceritakannya di media sosial. Pun demikian jangan bermudah-mudah menceritakan kebahagiaan kita, menampak-nampakkan bahagiaan. Apa namanya itu? Budak-budak cinta, bucin, ya, kemesraan diumbar, ya, nikah depan Ka'bah, kawin depan Ka'bah, ya, pulang umroh sebulan sesudahnya cerai, ya. Itulah karena bermudah-mudah, ya, kemesraan kita dengan istri, dengan keluarga kita, ya udah, kita yang alami, kita yang rasakan, ya, karena apa? Likulli nikmatin mahsudah. Perhatikan itu. Likulli nikmatin mahsudah. Setiap nikmat yang ada pada diri kita, lalu kita ceritakan, tidak semua orang bahagia melihat kebahagiaan kita. Ada saja yang iri. Ya. Kita beli mobil baru, beli rumah baru, beli motor baru, beli HP baru, diupdate di media sosial. Ya. Yang baca orang tua kita, ya senang lihat anaknya. Alhamdulillah, nah, kamu dapat mobil baru, dapat motor baru. Tapi tetangga, ya, tidak senang. Akhirnya terjadi hasad sampai kepada ain. Ya, jadi ini pelajaran pertama. Nah, mereka perempuannya mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, laqad atafa bi ahli baiti Muhammadin nisa'un kasirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Karena sudah banyak yang mengadu, perempuan-perempuannya, istri-istri sahabat banyak yang mengadu, ya, dan tentang sikap kasar suami-suami mereka. Maka Nabi katakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Orang yang kasar kepada istrinya, orang yang jahat kepada istrinya, itu bukan orang baik. Ya, karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak pertama yang kita harus berbuat baik kepada mereka adalah keluarga kita. Nabi sabdakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Pada keluarga. Wa ana khairul li ahli. Dan saya ini orang yang paling baik kepada keluarga. Itulah Rasulullah. Makanya istrinya banyak. Kita sampaikan 2 pekan yang lalu. Semua istri Nabi bercerita, saya istri yang paling Nabi cintai. Ya. Nanti Aisyah cerita juga begitu. Saya istri yang paling Nabi cintai. Nanti Halimah Sa'diyah, nanti siapa lagi itu? Saudah, nanti Ummu Salamah cerita, saya istri yang paling Nabi cintai. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah kasar. Rasulullah tidak pernah berkata jahat kepada
Subhanallah. Berapa tahun Nabi dengan Khadijah? Ada yang tahu? Berapa tahun Nabi dengan Khadijah? 25 tahun kurang lebih. 25 tahun. Khadijah cerita. Selama 25 tahun Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada. Selama 25 tahun Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Ya, kita ini ya, saya nikah ya baru berapa? 17 tahun. Ya, Pak Cahyo udah berapa tahun nikah Pak? 20 tahun ya. Ya insya Allah tahun ke-22 nambah istri ya. Saya yakin selama 20 tahun juga insya Allah Pak Cahyo tidak pernah berkata kasar pada istri. Kayaknya istrinya nyuruh. Nggak tahu nyuruh apa. 25 tahun. Subhanallah. Nggak pernah berkata kasar ya Allah. Itulah Nabi kita. Ya. Karena memang juga Nabi sangat mencintai Khadijah. Dan Khadijah juga sangat mencintai Nabi. Ya. Subhanallah. Mohon maaf ya. Pada yang lebih senior dari saya, ada orang tua kita Pak Haji. Udah berapa tahun nikah Pak Haji? 40 tahun. Haji cerita kepada saya, tidak pernah berantem Pak Haji ya. Tidak pernah berantem, 40 tahun beliau cerita kepada saya. 40 tahun. Saya baru 17, Pak saya baru 20 tahun. Ya, subhanallah. Ya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Ya, terutama kepada istri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis ini baik Syekh Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin pun demikian. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya juga Syarah Riyadhus Shalihin ya akan larangan memukul seorang suami kepada istri. Tapi ada saatnya, ada kalanya seorang suami boleh memukul istri. Kita bisa buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafunna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ya, terhadap istri-istri yang nusyuz. Nusyuz itu ya jahat sama suaminya. Ya, pokoknya omongannya kasar, tidak patuh pada suami. Ya, memasukkan apa itu laki-laki yang bukan mahram ke rumah. Ya, ini perempuan nusyuz, kabur dari rumah. Namanya perempuan nusyuz. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Yang pertama, faizuhunna, nasihatin dia. Ya, jangan gampang melepas kata cerai. Ya, nasihatin dulu. Kenapa kamu pergi? Ya, apa kamu tidak takut sama Allah? Di mana perempuan ketika jangankan keluar rumah karena marah kepada suami, ya, dia tetap di rumah saja, ya. Kemudian dia tidur dalam keadaan marah, salatnya tidak diterima oleh Allah. Itu perempuan. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan ngambek sama suaminya, ya, marah, lalu dia tidur dalam kondisi marah, belum baikan sama suami, tiba-tiba dia bangun sholat tahajud, ya Allah maafkan saya kasar sama, tapi nggak minta maaf sama suami, sholat tahajudnya tidak diterima oleh Allah. Sampai subuh tidak minta maaf, sama sholat subuhnya juga nggak diterima sama Allah. Sampai dia minta maaf, apalagi sampai kabur keluar rumah. Ini namanya nusyuz. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Menasihati. Ini pertama. Faizuhunna, nasihatin dia. Ya, nasihat sudah, ya, udah sering dinasihatin, tetap mengulangi pelanggaran-pelanggaran syar'inya. Ya, tetap mengulangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka langkah kedua seorang suami kepada istri yang nusyuz tadi apa? Wahjuruhunna fil madaji'.
hajar dia. Hajar itu apa artinya? Tinggalkan dia, jangan tidur seranjang dengannya. Ya, fil madaji, tapi suami tetap di rumah. Ya, tidak boleh suami ngambek pergi kemana? Ke kafe ngopi, ketemu teman-teman kuliah. Ya, hadir reuni, ternyata termasuk yang hadir teman-teman. Ya Allah, perempuannya juga merasa asyik. Ya, hajar istri yang seperti dengan cara jangan tidur seranjang dengan. Ya, nah, ini yang masalah, yang susah tidak tidur seranjang istri atau laki-laki masalahnya ini. Ya, ini masalahnya. Ya, juga tidak jerah. Ya, semalam, 2 malam, 3 malam tidak jerah. Ya, maka langkah terakhir, sikap terakhir adalah wadribuhunna, pukul dia kata Allah. Iya, pukul. Jadi boleh memukul istri yang apa tadi? Nusus. Boleh memukul istri. Tapi memukul itu sikap terakhir. Apa? Sikap terakhir. Ya, maka jangan melempar kata cerai, jangan mudah apa ini bahasanya ringan apa ini? Ringan tangan, ya. Ya Allah, ya. Itu kata Nabi bukan suami yang baik. Ya, kalau sampai seperti itu bukan suami yang baik. Nah, artinya apa? Boleh memukul sewajarnya. Tidak memukul satu bagian muka. Kalau memukul, tidak memukul bagian muka. Yang kedua, tidak memukul sampai bengkak. Tidak memukul sampai bengkak. Ya, ini aturan Allah. Ya. Jadi yang dipukul apa? Ya mungkin betis. Ya, mungkin betis, tapi mukul mungkin sambil ngerayu juga, ya. Subhanallah. Jadi indah sekali syariat Allah. Luar biasa. Apa tujuannya nih, Pak? Tujuannya agar tidak terjadi perceraian. Ya, agar tidak terjadi perceraian. Kenapa? Pintu pernikahan di dalam agama Islam dipermudah. Ya, itu syariat Allah. Pintu pernikahan di dalam agama kita dipermudah. Makanya siapa istri Fatimah? Siapa suami Fatimah? Ali. Apa maharnya? Apa maharnya? Ya Allah. Hah? Ya, saya nggak punya apa-apa. Ya, saya punya baju besi. Ya Allah. Berapa harganya baju besi? Anak raja, lebih dari raja itu Fatimah. Ya, anak Nabi, lebih dari raja Romawi nilainya itu Nabi kita. Ya, tapi dilamar dengan mahar yang sangat sederhana. Bahkan ada yang maharnya Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kenapa? Agar terjadi pernikahan secepat mungkin. Nah, ini kadang-kadang ada ngelamar Januari, nikahnya Desember. Ya Allah. Nah, ini nggak benar ini. Ya. Dia ngelamar Januari 2026, nanti nikahnya Desember 2026. 12 tahun, 12 bulan. Itu buru disambar sama laki-laki lain. Ya, jangan. Jadi nikah itu dipercepat, dipermudah. Terutama bagi siapa ini? Bagi bapak ibu yang punya anak perempuan. Ya. Bahkan sunnahnya apa? Bapak ibu punya anak perempuan, sunnah ditawarkan anak perempuan. Itu sunnah. Ya, tawarin, saya punya anak perempuan, kamu mau nggak nikah dengan anak saya? Nah, itu sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Ya. Nah, jadi pintu pernikahan dipermudah, sementara pintu perceraian dipersulit. Ya, itu agama kita. Walaupun cerai itu boleh, tapi sangat dibenci. Ya, walaupun ada saatnya perceraian juga bagus. Ya, ada juga saatnya perceraian itu
bagus. Tentu dengan alasan syar'i, ya. Nah, yang terakhir, kita masuk hadis terakhir dalam bab ini. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga senantiasa diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Subhanallah. Ya, sebaik-baik perhiasan ada istri yang solehah. Apalagi kalau 4 istrinya, ya Allah, enak banget hidupnya. Ya, Nabi Sulaiman, berapa istri Nabi Sulaiman? 100. Ya, kaya raya, istri banyak, raja, mati masuk, mau nggak kayak Nabi Sulaiman? Ya. Pernah satu malam Nabi Sulaiman tafsir surah Al-Kahfi, surah tafsir Al-Kasir. Dia datangin istrinya 100 satu malam, dan akan terjadi hamil massal. Ya, bukan nikah massal. Dan semua laki-laki jadi mujahid, tapi nggak ada yang jadi. Kenapa? Dia lupa baca insya Allah. Itu tafsir Mukasir, nanti dibuka tuh surah Al-Kahfi. Ya, jadi subhanallah. Ya, ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Tsumma dzakara al-muallifu hadits Abdullah bin Amr bin As. Kemudian pengarang kitab, kata Syekh Al-Utsaimin, menyebutkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Ini pelajaran pertama. Dunia perhiasan. Perhiasan itu apa? Apa sifat perhiasan? Ya. Ya, perhiasan itu indah dipandang, ya. Kemudian sementara. Ya. Punya satu, ingin yang lain. Itulah sifat dunia. Ya. Artinya apa? Dunia itu tidak akan kekal. Itu sifat pertama. Ya, dan banyak konsep-konsep Quran yang menjelaskan tentang dunia. Dunia Allah permisalkan dengan bunga zahrah. Bunga itu apa? Hijau, enak dipandang, akhirnya layu. Itulah dunia. Ya. Yang ketiga, dunia Allah permisalkan dengan laib. Laibun. Apa laib? Permainan. Permainan itu apa? Enak main, habis waktunya. Ya, itulah dunia. Ya. Main bola 45 kali 2, 90 menit. Sedang asik-asiknya main, wasit tiup, habis waktu. Itulah dunia. Ya. Dan dunia habis dengan 2, dengan mati atau dengan kiamat. Ya. Allah juga mempermisalkan dunia dengan zina. Zina itu perhiasan. Ya. Perhiasan. Ya, membosankan. Ya, membosankan. Dan merasa tidak puas. Ya, itulah sifat dunia. Dan banyak kita temukan nanti dalam Quran. Ya, tentang konsep dunia ini. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di antara sifat dunia adalah yatamatta. Mata artinya yakni menyenangkan. Itu sifat dunia. Ya, menyenangkan. Tapi sifat kesenangan dunia sementara. Ya, beda dengan kesenangan hari akhir. Ya,
Contoh Pak, dalam makanan. Dalam makanan. Ya. Makanan dunia mahal, enak. Tapi kalau sudah kenyang, masih enak enggak? Ya. Bapak beli durian apa yang paling enak? Hah? Beli durian motong, ya, disiapkan 10 apa ini? 10 biji apa 10 apa? Ya, enak. Kalau udah 5 masih enak nggak yang keenamnya? Enggak enak. Karena udah nggak nerima perut kita. Itulah kesenangan dunia. Ada batasnya. Kesenangan dunia ada batasnya. Tapi kesenangan hari akhir nggak ada. Kenapa? Karena penghuni surga tidak akan pernah kenyang. Itu penghuni surga. Ya. Subhanallah. Mohon maaf. Termasuk, mohon maaf, kesenangan berhubungan pasangan suami istri. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalau tiap saat, enak nggak? Hah? Wah Pak bisa aja jawab enak. Tiap saat ya nggak bisa Pak, nggak kuat kita Pak. Ya, nggak kuat. Tapi hari akhir, subhanallah. Makanya jangan sampai kita semua terabaikan. Mengejar kenikmatan yang habis. Melupakan kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Apa itu? Hari akhir. Ya. Nah, Bapak Ibu, termasuk kenikmatan perempuan. Ada batasnya. Ya. Makanya konsep pernikahan coba lihat dalam Quran. Ya. Dalam surah Ar-Rum bagaimana Allah menyebutkannya? Sakinah, mawaddah, rahmah. Itu kalau kita baca tafsir ulama, sakinah itu Pak artinya kita merasa nyaman karena ada yang menarik darinya. Masih muda, ya, menarik, ya. Tetapi rahmah, apa rahmah? Kasih sayang yang secara fisik tidak bisa lagi. Tapi umur 80 masih gandengan tangan. Apa yang menarik? Gak ada lagi yang menarik kecuali adalah kasih sayang. Ya, gandengan tangan, baru nikah tadi pagi, gandengan tangan sore. Wah, itu yang lain ngontrak itu, Pak. Ya, yang lain numpang. Kita pemilik dunia. Ya, ada yang diharap masih muda. Tapi kalau sudah 80, 90 apalagi? Mohon maaf, gigi sudah pada, itulah yang disebut dengan mawaddah, rahmah. Ya. Tapi penghuni surga apa? Penghuni surga itu umurnya berapa tahun? 30 tahun terus. Tidak ada loyo. Tidak ada loyonya penghuni surga. Bahkan ada pasar di surga. Dibuka setiap hari apa? Hari Jumat. Ya, pasar Jumat namanya di surga. Ya. Laki-laki berangkat ke pasar Jumat. Bukan pasar Jumat yang sana Lebak Bulus, bukan. Pasar Jumat berangkat ke sana, pulang balik nemuin istrinya, "Bang, kok tambah ganteng?" Ya Allah, itulah penghuni surga. Kita, ya Allah, Pak Haji, saya yakin 20-30 tahunnya ganteng itu. Tapi sekarang udah pada putih rambut, mau apa? Ya, udah nggak tertarik. Tapi nenek-nenek 80 juga tetap tertarik sama beliau itu. Ya, subhanallah. Ya, itulah kenikmatan dunia. Makanya kata Syekh, ad-dunya mata, yakni syai'un yatamatta'u bih. Orang merasa tenang, merasa nyaman. Ya. Antum dikasih uang 1 miliar nyaman apa tidak? Ya, nyaman. Ya, enak hidupnya. Ya. Kama yatamatta'ul musafiru bizadihi summa yantahi. Subhanallah. Sebagaimana kita bepergian, ya, yatamatta'ul musafir bizadih, kita bepergian merasa enak kita bepergian Pak. Kenapa? Ya, isi ATM 100 juta, ATM-nya di kantong kita. Ya. Kemudian
data ada sekian ratus giga, ya, mudah ngecas HP. Enak apa tidak perjalanannya? Enak apa tidak? Ya, punya uang tapi nggak ada tempat belanja, enak apa tidak? Nggak enak. Nah, coba dengarkan kata Syekh. Kama yatamatta'ul musafiru bizadih. Seenak-enaknya orang bepergian dengan bekal yang banyak, akhirnya apa? Akhirnya yantahi. Apa yantahi? Selesai. Ya, selesai. Ya. Bisa mungkin selesai batasnya habis. Sekarang kan musim liburan nih, mungkin sudah selesai ya, udah pada balik ya. Ya, kita nyewa villa sepekan. Ya, kalau udah sepekan mau kemana kita? Udah balik lagi, selesai masa habisnya, masa enaknya. Apalagi ya, jangan-jangan modal liburannya juga ngutang. Ya, pulang mikir itulah sifat dunia kata Syekh. Ya, yatamatta'ul musafiru bizadih summa yantahi. Tapi ingat, dari semua hal yang mengenakkan hidup kita, dari semua hal yang menenteramkan kehidupan kita, yang paling utama adalah al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Coba kembali ke kisah Nabi. Nabi naik gunung. Gunung apa namanya? Gua Hira. Jabal Nur namanya. Itu paling tidak sepekan sekali. Nabi naik itu, Pak, mengasingkan diri. Melihat Mekah rusak. Siapa yang nyiapin bekalnya? Khadijah. Itu kalau bukan istri yang solehah, kamu ngapain sih ke sana? Kayak nggak ada kerjaan aja. Udah sama saya aja. Ya, naik Nabi sekitar 600 meter ke atas itu, tinggi Gua Hira tuh. Ya, sendirian. Turun habis bekal, dibekali lagi sama ibu kita Khadijah. Naik lagi sampai pada puncaknya, beliau dipeluk oleh malaikat Jibril. Nabi takut, sakit. Ya, itu kalau bukan istri solehah, ngapain kamu naik gunung? Gak ada manfaatnya. Coba sama saya aja, gak bakal sakit. Tapi Khadijah istri yang solehah, menenangkan. Coba sama dengan kita, Pak. Nikmat istri solehah itu luar biasa. Ya, nikmat istri solehah itu luar biasa. Di kantor banyak masalah, pulang, ya Allah, disambut sama istri. Iya, sambut sama istri, mau dipijat apanya bang? Ya Allah, enak apa tidak Pak? Ya, semangat Pak Haji, kayak punya istri aja. Ya Allah, ya, istri solehah, ya, mau dibikinin apa? Subhanallah. Iya. Jadi al-mar'atus salihah. Idza wuffiqal insanu limra'atin salihatun fi diniha wa aqliha fahadha khairu mata'id dunya. Subhanallah. Istri yang salihah itu apa? Ya, akalnya sehat, akhlaknya baik. Ya, itulah istri yang salihah. Ya, ya salihah, ahli ibadah. Ya, li'annaha tahfazuhu fi sirrihi wa malihi wa walidihi. Di antara ciri istri yang solehah, dia menjaga harta kita. Ya, menjaga harta kita. Ingat, ini terutama bagi perempuan. Harta suami tidak menjadi otomatis sebagai harta istri. Itu salah itu, Pak. Harta suami itu nggak benar itu. Ya, harta suami itu nggak benar. Ya. Nah, kadang-kadang juga ini laki-laki ya, gajian 10 juta dikasih semua ke istri. Akhirnya mau ngasih orang tua, izin dulu ke istri. Boleh nggak saya ngasih orang tua saya? Astagfirullahaladzim. Ya, kebutuhan kita banyak, akhirnya nggak dikasih. Ya, itu salah. Jangan jadi suami takut istri sampai gaji diserahkan semua, ya Allah. Ya. Nah, ingat, ini terutama perempuan, nasihat perempuan.
harta suami selama belum diakadkan untuk dikasih kepada istri itu tetap sebagai harta suami. Tidak boleh dia pakai untuk sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya, perhatikan itu. Ya. Nah, ketika suami sekedar menitip, maka istri yang solehah dia tidak akan menggunakan tanpa minta izin. Itu yang pertama. Ya, tahfadhuh fi malih. Istri yang solehah adalah istri yang pandai menjaga hartanya. Ya, tiba-tiba sudah habis hartanya. Kenapa? Kerjaannya apa? Ya, belanja ya Allah, memang sih agak malas ke mall. Ya, agak malas dia ke mall. Saya mager katanya, malas gerak, malas ke mall. Tapi tiap hari ya ada belanjaan online datang. Pakai uang siapa? Ya Allah, puyeng itu suami, Pak. Ya. Tapi kalau istri soleha tidak bakal. Karena itu bukan hartanya. Itu harta suami. Ya. Fi sirrihi, selain menjaga hartanya, istri solehah menjaga rahasia. Rahasia rumah tangga. Setiap kita ini punya rahasia rumah tangga. Terutama rahasia rahasia hubungan ranjang. Itu kalau istri nggak benar, aduh, diceritakan itu. Diceritain. Dan ini termasuk mengumbar aib keluarga. Dilaknat tuh perempuan seperti itu oleh Allah. Yang menceritakan aib ranjang. Ya. Itu kalau bukan istri soleha, selesai itu. Ya, diceritakan kemana-mana. Ya. Wa waladih. Dan istri solehah adalah istri selain menjaga harta suaminya, menjaga rahasia rumah tangganya, menjaga anaknya. Memang kepala sekolahnya suami, tetapi pelaksananya siapa? Ya istri. Ya, istri. Nah, perempuan kalau kerjaannya senang keluar rumah, mohon maaf. Akhirnya anak banyak bergaul dengan siapa? Mohon maaf ya, pembantu, Pak. Ya. Ya mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya, pembantu itu tidak mendidik anak secara baik. Ya. Dia tuntutannya sebagai tuntutan kerja, bukan sebagai tuntutan pendidik. Ya. Diserahkan ke pembantu. Kerjaannya jalan sana, jalan sini. Arisan sana, arisan sini. Ya. Apa itu? Perempuan apa? Wanita apa namanya itu? Wanita sosialita, ya Allah. Ya. Selesai itu akal anak, Pak. Ya. Coba perhatikan. Anak-anak yang hebat sejak zaman dulu itu datang atas izin Allah dari ibu-ibu yang hebat. Ya, ibu yang hebat. Nabi Musa itu ibunya hebat. Ya. Nabi Isa, siapa yang hebat? Ibunya hebat. Ya. Imam Syafi'i itu ibunya hebat-hebat. Ya. Subhanallah. Secara umum begitu. Ya. Anak yang hebat-hebat itu, ya, karena memang polesan ibunya terutama. Ya. Polesan ibu. Ya. Tanpa menyampingkan tanggung jawab siapa? Suami. Ya, ibunya hebat, sabar, mendidik. Ya. Subhanallah. Memang sekali lagi kepala sekolahnya kita ini suami. Tetapi yang tahu pernik kehidupan anak kita siapa? Ya perempuan. Ya. Maka ya kita harus berikan hal-hal terbaik untuk istri kita. Ya. Mau akhlak anak kita baik, dididik secara baik oleh istri kita, tapi suaminya pelit sama istrinya. Bagaimana? Istri kita akan, ya memang ada kewajiban taat. Tapi kalau kita pelit sama istri, ya Allah. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa idza kanat salihatun fil aqli aydan. Selain baik dalam perilaku,
Juga istri yang soleh itu akalnya juga harus baik. Ya, fa innaha tudabbiru lahu tadbiral husna fi baitihi wa fi tarbiyati auladiha. Yang mengatur, ya, kalau ibaratnya itu sekretaris lah, yang tahu semua. Ya, urusan kalau organisasi pondok, ya, kita ngelola pondok di pulau. Tapi yang tahu semua dalam-dalamnya bukan saya. Ya, yang tahu di sana ya kita punya orang-orang di pondok. Ya, sama dengan rumah tangga. Yang tahu urusan pernak-pernik kehidupan anak kita adalah siapa tadi? Istri. Ya, di antaranya tanda kesalihan seorang istri. Dengarkan hadis Nabi. Inna dhara ilaiha sarratka, kata Nabi. Kalau kau pandang dia, engkau bahagia melihatnya. Itu ciri di antara ciri istri soleha. Kalau kau pandang dia, engkau bahagia. Dua maknanya kata ulama, Pak. Yang pertama, engkau pandang dia, engkau senang. Kenapa? Dengan ibadahnya. Ya, dengan ibadahnya. Kita lihat istri, ya Allah sedang baca Quran. Ya, kita lihat istri sedang zikir pagi petang. Bahagia apa tidak suaminya, Pak? Bahagia. Ya, kita pandang istri, ya Allah sedang ngurus orang tuanya. Ya, sedang membahagiakan ibunya, sedang ngurus. Itu pertama. Nah, yang kedua, idza nazarta sarratka. Apabila kau pandang dia, engkau senang dengan fisiknya. Apa itu? Dandan untuk kamu. Maka sunnah hukumnya seorang istri dandan untuk suami. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas. Ya, di antara makna menggauli istri dengan baik, maknanya kata Ibnu Abbas adalah dengan berhias. Saya, kata Ibnu Abbas, senang berhias untuk istri saya. Karena saya senang istri saya berhias untuk saya. Ya. Jadi kita lihat istri, ya Allah cantik. Ya Allah penampilannya indah. Itu termasuk. Tapi kalau kita lihat istri, ya, penampilannya lusuh. Ya, apalagi? Ya. Walaupun bisa jadi istri juga ya berpenampilan apa adanya, ya pengaruh suaminya juga. Termasuk kisah Abu Darda. Ya, ada kisah nanti, tolong dicari kisah Abu Darda. Yang dia biarkan istrinya berpenampilan lusuh. Karena apa? Dia tidak punya selera lagi kepada istrinya. Apa seleranya, Pak? Abu Darda? Ibadah. Itu kisah Abu Darda, nanti tolong dicari itu. Ditemuin oleh Huzaifah ibn Yaman, Salman Al-Farisi. Kenapa istrimu tuh? Kok lusuh sekali dia? Kok pakaiannya kayak gitu? Itu tuh sahabatmu, Abu Darda. Udah nggak ada selera dunianya. Ya, sudah tidak ada selera ke dunianya. Termasuk tidak ada selera untuk saya. Karena seleranya sholat malam, seleranya zikir, seleranya puas. Itu seleranya. Dia tidak punya selera lagi untuk dunia. Itu Abu Darda. Ya, nah kita nggak sanggup seperti. Nggak sanggup, ya, kita seleranya, ya, selera kepada istri. Nah, bagaimana kita akan selera kepada istri kalau kita sendiri tidak membuat istri kita selera kepada kita? Apa? Tidak bersih, ya, tidak dirawat, mohon maaf, mulut bau. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk rumah kecuali siwak. Itu Nabi kita. Beliau tidak akan masuk rumah sebelum beliau bersiwak. Kenapa? Beliau pengen mulutnya tercium bau oleh istrinya, wangi oleh istrinya. Nah ini kita, ya, udah bau badan, pulang kerja nggak rapi, ya. Jadi subhanallah. Kalau sudah seperti ini rumah tangga, mohon maaf pada yang lebih senior dari saya, karena saya tahu ilmunya, saya tahu Qur'annya, saya tahu hadisnya. Insya Allah langgeng sampai 40 tahun.
sampai 20 tahun tadi, insya Allah masalah pasti ada. Tapi kalau sampai seperti yang dijelaskan seperti tadi, subhanallah, ya. Terutama juga, ya, di antara ciri istri yang soleha itu katanya, wa in ghaba anha hafizathu. Ketika kau tidak ada di rumah, dia akan menjagamu. Artinya apa, Pak? Dia tidak akan pernah memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Suaminya di mana? Tapi istrinya tetap taat kepada Allah. Jangan kaget, Pak. Ya, beberapa bulan yang lalu, ini pernah saya sampaikan di sini. Beberapa bulan yang lalu saya ceramah di Masjid Cud Mutiah. Ini Masjid Cud Mutiah, daerah HP-nya. Apa hukumnya, Ustadz? Seorang istri punya suami dua. Loh, kaget saya. Maksudnya, Bu? Dia suaminya itu pelaut. Jadi dia punya suami laut, dia juga punya suami darat. Ini kisahnya tadi ditanya kepada saya. Maksudnya apa? Jadi kalau suaminya melaut, dia ada suami daratnya. Serumah dengan suami darat. Ya. Kalau suami lautnya datang, pisah dengan suami daratnya. Ya. Berjalan normal, akur, tiga-tiganya akur. Ya Allah. Itu pasti bermula dari istri yang tidak benar. Ya. Kenapa? Di antara tanda ciri istri yang benar, kalau kita tidak ada di rumah, dia tetap amanah. Dia tetap amanah. Dia tidak akan pernah memasukkan laki-laki ke rumah yang bukan mahramnya. Ya, itu istri yang solehah. Ya, istri yang solehah. Terutama mohon maaf yang sering dinas keluar kota. Ya, walaupun dua-duanya juga harus. Ya, kita dinas kemana, mudah sekali kita, Pak. Bawa, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah, ya Allah. Ya, mudah sekali kita ngambil perempuan masuk ke hotel. Sangat mudah sekali. Ya, tapi ingat, kalau kau seperti itu bisa jadi istrimu pun akan seperti itu di rumah. Ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Di antara tanda ciri istri yang solehah, wa in ghaba anha hafizathu. Ya, ikhwani, karena itulah, walihada, karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama, limaliha, karena kaya. Ya, wa hasabiha, ya, wa jamaliha, wa diniha, karena nasabnya. Ya, karena kecantikannya, karena agamanya. 4. Perempuan dinikahi karena 4 kata Nabi. Tapi ingat, fazfar bizatiddin, utamakan. Standar pertama adalah agama, akhlak, kesalihannya. Ya, walaupun nanti ada rinciannya lagi, Pak. Ada rinciannya. Contoh kata Nabi, ya, menikahlah dengan perawan. Ya, karena ada hadisnya lagi. Karena engkau bermain ludah dengan perawan. Ya. Subhanallah. Ya. Yang 4. Harta habis. Kecantikan, kalau kecantikan apa namanya? Luntur apa pudar? Pudar. Ya, nasab tidak selamanya, tapi agama selama-lamanya. Ya, kaya raya, ya, dan nikah dengan seorang perempuan kaya raya, ya, bisnisnya hancur, selesai, ya, dan nikah dengan perempuan cantik, ya, 60 sudah selesai, cantiknya habis. Keriput mau dioperasi kayak manapun udah kelihatan keriputnya. Tapi agama tidak akan pernah keriput. Nah, ini nasihat buat anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, pertama soal agama. Ya, yakni alaika biha fa innaha khairun may yatazawwajul insan. Pilihan utama kita adalah agama. Fadzatad dinu
wa in kanat ghairu jamilatis surah. Pilihlah pertama karena agamanya, walaupun kadang-kadang kurang cantik, apalagi akhlaknya baik, agamanya baik, cantik. Ya, kalau ini mah subhanallah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa ini, Pak? Ya. Saya kira cukup. Silahkan azan, nanti sesudah azan sambil menunggu qomat kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Yang online. Ya, fadhal. Bertanya Ustaz, nikah siri itu sah menurut agama. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menggugatnya dengan tuduhan berzina ke polisi? Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih atas Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nikah siri adalah nikah siri artinya diam. Ya. Dalam pandangan hukum syariat sah ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, tetapi tidak ada di dalamnya walimah. Ya. Dan sunnah dalam pernikahan, Nabi bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah dalam pernikahan, walaupun memotong hanya satu kambing. Apa tujuannya? Biar tidak ada fitnah. Tiba-tiba ada pasangan ikhwan akhwat boncengan. Duh, kok boncengan? Padahal bukan mahram. Nah, itu fitnahnya. Nikah tidak dimaklumatkan, menimbulkan ya apa namanya zon. Tetapi hukum syar'i sudah sah. Ya. Nah, ditambah lagi nikah siri dalam pandangan undang-undang kita tidak ada pencatatan. Pencatatan di KUA. Ya. Sudah tidak ada walimah. Yang penting ada saksi, ada mahar, ada wali bagi laki perempuan. Kalau laki-laki kan tidak harus ada wali, ada mempelai, sah pernikahan. Ya. Di dalam kamar sah, tapi tetangga tidak tahu. Akan ada fitnah berikutnya. Itu fitnah bagi tetangga. Fitnah bagi negara. Banyak fitnahnya. Na'udzubillahi zalik. Ya, meninggal. Ya. Ada harta. Maka anak dari hasil pernikahan nikah siri ini tidak bisa dapat waris karena tidak diakui sebagai anaknya, tidak ada catatan, dan ngurus akte lahir tidak dikasih tanpa ada surat nikah. Itu banyak kerugiannya. Yang paling rugi perempuan. Bagaimana kalau digugat zina? Tidak benar. Sah nikahnya dan mereka tidak dianggap sebagai orang yang berzina. Nikahnya sah, tetapi banyak hal-hal yang datang kemudian yang segera harus ditutupin, harus diperbaiki. Saya ketemu mahasiswa S2 di Madinah. Ya. Sudah S2 jurusan syariah. Dia nikah dengan seorang santri. Sesudah nikah, beberapa hari sesudahnya dia langsung terbang ke Madinah. Dan setahun sesudah pernikahan belum pernah ketemu dengan istrinya. Ya, antum kuat, gimana lagi katanya. Ya, kenapa istri belum pernah ketemu? Gak boleh. Ya, oleh pihak pesantren karena istrinya dalam pengabdian. Ya. Telepon-teleponan, iya. Kami telepon-teleponan. Itu tidak dikatakan zina. Kenapa? Sudah nikah, tapi nikah siri dalam bahasa kita. Ya, sudah sah. Ya, belum pernah ketemu
secara fisik, tapi ketemu telepon, udah setahun nikah. Ya, S2 Madinah. Ya. Jadi tidak benar kalau dia dituduh sebagai pezina. Makanya paling tidak kalau nikah siri paling tidak RT RW dikasih tahu. Ya, biar apa? Kalau ada masalah biar RT-nya yang ngasih tahu ke masyarakat, ya. Mereka itu sudah sah tapi belum diurus ke pemerintah. Ya, dituduh zina tidak benar. Kalau memang terus dianggap sebagai berzina, maka itu yang menuduh dosa besar. Ya, yang menuduh dianggap sebagai dosa besar. Kami nikah, sah nikah kami, cuma belum ke KUA. Ya, mana buktinya kalian nikah? Ya, kalian berzina. Pokoknya kalian berzina. Maka yang menuduh ini termasuk dalam kategori pelaku dosa besar. Kenapa? Menuduh seorang muslimah berzina. Wa qadhful muhsanatil ghafilat. Di antara dosa besar adalah menuduh wanita muslimah berzina. Demikian. Ada yang lain silahkan. Ya. Ya. Saya cerai kamu, jatuh talak satu. Seharusnya dalam syariat Allah, syariat Islam, ketika terjadi perceraian, perempuan jangan keluar rumah. Biarkan dia tetap serumah dengan suaminya. Agar apa? Agar ada harapan berubah, cepat rujuk. Dan rujuk tidak ada masa iddahnya. Tapi kalau dia ingin nikah dengan laki-laki lain, ada masa iddah, masa tunggu. Ya, salah satu quru 3 kali bersih dari haid. Dikhawatirkan ada benih di perut perempuan ini. Kenapa harus ada masa tunggu? Ada benih, tidak boleh dia menikah selama dipastikan dia dalam kondisi tidak hamil. Ya. Nah, berapa masa dari cerai talak 1 ke talak 3? Ya, tidak ada masanya. Ya, dia cerai hari ini, ya, kemudian dia rujuk, ya, besok cerai lagi, besok lusa cerai lagi, ya bisa jadi, ya, nauzul min zalik, udah selesai, jatuh talak 3. Apa dia masih boleh nikah dengan istri mantan istrinya? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Perempuan ini nikah dengan laki-laki lain. Dengan catatan tidak boleh muhallil. Apa itu? Dia tidak boleh nyewa laki-laki. Tiba-tiba istrinya sesudah dia cerai 3 kali kaya raya. Ya, dia pinjam uang ke orang, pinjam 100 juta. Kamu nikahin istri saya bayar kamu 100 juta, tapi sebulan kamu cerai. Ya, kamu cerai ya dengan istri saya. Kenapa? Ada niat ingin kembali. Ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Ya, dua-duanya dilaknat. Suaminya dan yang dia bayar. Ya, demikian. Boleh sampai masa iddahnya habis. Masa iddah itu apa? Masa menunggu dalam kondisi dia benar-benar tidak hamil. Berapa lamanya? Salah satu quru 3 kali bersih dari kurang lebih 4 bulan sekian hari. Ya. Sesudah itu bebas perempuan. Dia mau nikah lagi terserah, atau ada usaha-usaha ingin rujuk, boleh. Tapi bagi laki-laki, dia cerai hari ini, sore dia punya istri lagi, boleh. Ya, demikian. Ada yang lain? Silakan. Istri apa? Istri yang galak. Apa aku coba? Ya, kawin lagi, Pak. Ya. Sah lah. Ya, sah pernikahannya. Ya. Ya,
Ya, mungkin kebanyakan sekarang begitu. Makanya ada apa itu suami-suami takut istri. Kalau laki-laki yang gagah, ya udah, dunia tidak apa ini nikah lagi, Pak. Ya, demikian. Ya. Nah, suami yang galak kepada istri itu dilaknat oleh Allah. Dan kalau ada mohon maaf, istri yang galak kepada suami, ya jauh lebih dilaknat daripada suami yang galak kepada istri. Ya. Nah, itu ada sebabnya. Karena ya tidak benar dalam hak dan kewajiban. Maka bab sesudah ini hak kewajiban. Kenapa istri galak kepada suami? Mungkin istri lebih kaya dari suami. Mungkin pendidikan istri lebih tinggi daripada suami. Atau yang ketiga, suaminya pemalas. Tidak kerja, ngandalin dan istri. Nah, ini dua-duanya salah. Ya. Kenapa yang kerja istri? Ya, karena suami saya nggak kerja. Gimana kami pingin makan? Ya, pingin makan, bangun tidur, ngerokok, ngopi, nggak ada di sini, nggak ada, ya. Ya digalakin sama istrinya. Ya, tentu dilaknat perempuan seperti tadi. Ya, lebih buruk juga suami yang tidak tanggung jawab. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan boleh khulu menggugat cerai. Ya. Tapi kalau tidak ada sebab, nafkah sudah terpenuhi, kerja sudah, suami ibadah rajin, galak, nikah lagi, Pak. Ya, bapak nikah lagi. Kalau itu terjadi sama bapak, nikah lagi. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Nusus, berbuat syirik, ya, berzina, kabur dari tanggung jawab dia sebagai tidak mau nyiapin kebutuhan makan, tidak mau diajak hubungan suami istri, ya, itu namanya nusus, tidak masuk. Ya. Ini kayaknya nih para penderita ini semua. Orang-orang yang digalain istri nih. Ya. Korban. Ada yang lain? Ya, enggak. Termasuk yang digalain enggak, Pak? Oh, enggak ya. Tapi iya. Pengamatan saya ketika iya. Makanya ada namanya nazar. Nazar itu apa? Ya, perantara. Ada perantara. Sebelum ngelamar, nazar dulu. Apa bahasanya, Pak? Mak? Tolong liatin. Ya, diliatin. Tentu yang ngeliatin ya perempuan juga. Ya kita percaya. Ya. Kemudian saya dapat cerita dari kawan saya, Ustadz Ali Hasan Bawazir, dia cerita kepada saya, ketemu habis ngisi di Blok M. Berapa istri Ustadz? Baru 2 katanya. Ya. Itu juga 2 udah lama. Dan yang kedua ini nggak disengaja. Ceritanya ke saya. Saya sudah nazar sekian kali Ustadz Abu. Nggak jadi-jadi. Ya. Tiba-tiba saya ngantar orang nikah. Ya. Saya ngantar laki-laki nikah. Ternyata perempuan itu punya adik. Orang-orang bilang ke saya, Ustadz, ambil aja tuh adiknya, kasihan. Ya. Ternyata jadi. Itu namanya perantara. Ya. Dan yang jadi perantara harus tahu akhlak perempuan tadi. Tidak sekedar cantiknya. Oh, ini dia keluarga baik. Ya. Kemudian apa namanya? Ya dikenal di kampung baik. Sampai begitu prosesnya. Ya. Jadi ada namanya nazar. Bukan bapak yang nazar langsung lihat mukanya, bukan.
Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Bukan. Kalau pas apa hukumnya jika campur dalam tempat tersebut? Iya. Iya. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, makanya yang paling bagus, mohon maaf ya kalau masih ada, kita tinggal di rumah mertua itu paling lama 7 hari saja sesudah nikah. Sesudah itu kita keluar, ya keluar. Mungkin kita punya rumah sendiri atau ngontrak, ya. Nah, sekarang tinggal di rumah mertua. Di situ ada ipar. Nabi sudah sabdakan, ipar itu maut. Itu bahasa Nabi, bukan bahasa film, bukan. Ya, itu bahasa Nabi. Ipar itu maut. Ya, ketika kita sebagai suami keluar, ya, tinggallah istri kita di rumah. Di situ ada adik kita. Apakah adik kita atau kakak kita laki-laki? Berarti bagi istri kita apa keduanya? Ipar. Kemudian ibu kita juga keluar. Tinggallah istri kita dengan siapa? Suami, dengan adik atau kakak kita laki-laki. Maka hukumnya haram. Mereka namanya khalwat. Ya, hukumnya haram. Walaupun tidak terjadi apa-apa, tapi hanya dia di rumah. Ya, hukumnya khalwat, berduaan di satu tempat. Ya, hukumnya masuk dalam kategori khalwat. Dan itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Kita keluar, istri di rumah, nanti ibu kita yang keluar atau kita yang mertua kita keluar, ya, kita keluar, tinggallah ya kita, dan atau sebaliknya. Ya, kita tinggal sebagai laki-laki di rumah mertua kita, istri kita punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Ya, istri kita pergi, mertua kita pergi, tinggal kita. Dengan siapa? Dengan kakak perempuan atau dengan adik. Tidak ada yang lain. Hukumnya khalwat, masuk dalam kategori perkara terlarang. Berduaan di satu tempat tanpa mahram. Ipar bukan mahram kita. Tidak boleh kita jabat tangan dengan ipar kita. Tidak boleh. Haram kita jabat tangan dengan ipar kita. Adik perempuan istri kita atau kakak perempuan istri kita. Tidak boleh kita jabat tangan dengan mereka. Demikian juga istri kita tidak boleh jabat tangan dengan saudara laki-laki kita atau kakak laki-laki kita. Istri kita tidak boleh jabat tangan dengan adik saya laki-laki, dengan kakak saya laki-laki, karena dia bukan mahram. Demikian. Ada yang lain? Cukup ya? Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, memberikan kesempatan kepada kita. Mohon banyak maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.